Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan bimbingannya. Pada pertemuan kita malam hari ini kita bisa sama-sama bersilaturahim ya, belajar bersama dalam mata kuliah analisis kasus bisnis untuk jurusan manajemen ya di Universitas Terbuka di Taiwan. Pada hari ini, hari Rabu malam Kamis ya, mungkin bertepatan dengan malam Idul Adha ya, malam Idul Adha, malam Lebaran menjelang Lebaran, sehingga besok bagi yang beragama Islam bisa melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, dan juga bagi yang berkurban juga bisa melaksanakan ibadah kurban. Selamat merayakan. Dan pada malam hari ini mudah-mudahan pertemuan kita pun di bulan Zulhijjah ini ya, bulan yang penuh barokah, penuh ampunan, penuh pahala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini juga dengan niat ibadah, belajar, menuntut ilmu, menambah wawasan, memperbaiki diri, meningkatkan kualitas, bisa bermanfaat bagi kita dan juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bagi kita saat ini dan bagi kita di masa yang akan datang. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada kematerian sebelumnya ya. Kematerian sebelumnya kita sudah belajar tentang manajemen operasional, terutama manajemen sistem, manajemen proses ya, perencanaan proses, kemudian menentukan keputusan dalam penentuan lokasi bisnis ya, lokasi perusahaan, lokasi tempat yang strategis bagi baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur ya, perusahaan yang memproduksi barang. Pada malam hari ini sedikit melanjutkan tentang manajemen persediaan ya, yaitu masuk ke modul 4, kegiatan belajar 2 ya. Kegiatan belajar 2 kita akan belajar tentang, sedikit mengulas tentang persediaan, konsep persediaan. Nah, barangkali pada perkuliahan yang lain pernah disinggung tentang persediaan ya. Di perkuliahan apa masih ingat? Perkuliahan studi kelayakan usaha ya, studi kelayakan bisnis ya, riset operasi, manajemen operasi ya. Itu pernah disinggung tentang pengertian persediaan atau tentang konsep inventory. Nah, pada pertemuan ini sedikit mereview saja, tidak membahas secara detail tentang apa itu persediaan atau inventory ya. Jadi pada dasarnya analisis persediaan ini berkenaan dengan perancangan teknik ya, untuk memperoleh tingkat persediaan yang optimal. Optimal itu artinya apa? Optimal itu adalah nilai yang sesuai ya, yang sesuai dengan kebutuhan, yang efisien, yang efektif ya, yang optimal. Jadi bukan yang maksimal, karena bisa jadi yang maksimal itu menimbulkan pemborosan. Bukan yang minimal pula ya, minimal bisa jadi tidak bisa memenuhi permintaan. Jadi nilai yang optimal ya, nilai yang optimal. Dengan cara apa ya persediaan ini kita optimalkan dalam konteks yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah menjaga keseimbangan antara biaya-biaya ya, komponen biaya-biaya dalam persediaan ya. Nah, dalam konsep manajemen persediaan ini ada dua fungsi yang
sangat berhubungan ya, yaitu fungsi perencanaan, planning ya, dan pengawasan persediaan. Jadi perencanaan merencanakan, kita punya informasi, data, histori gitu ya, dari penjualan, dari persediaan barang kita ya, kita bisa meramalkan kira-kira di masa yang akan datang ini kebutuhan produk, permintaan barang dan jasa dari konsumen itu berapa besar, sehingga kita bisa menentukan kira-kira berapa jumlah material yang harus kita supply dari supplier, dari pemasok, berapa biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan atau pengadaan material ya, atau total costnya berapa gitu ya. Itu untuk perencanaan. Yang kedua, pengawasan, berarti memastikan bahwa persediaan tersebut sesuai dengan perencanaan yang dilakukan ya, gitu ya. Nah, apa sebetulnya fungsinya yang secara umum? Yang pertama jelas untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi konsumen memiliki permintaan kepada perusahaan kita ya, kepada perusahaan kita. Nah, bagaimana perusahaan ini bisa memenuhi kebutuhan konsumen ya? Karena apabila tidak dipenuhi, maka kita akan kehilangan kesempatan ya, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Atau dalam paradigma biaya itu dikenal dengan opportunity cost. Jadi kita kehilangan konsumen, kesempatan untuk melayani konsumen kita abaikan, itu menjadi bentuk biaya baru yang kita kenal dengan opportunity cost. Itu yang pertama ya. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya musiman atau siklis ya. Jadi ada periode-periode tertentu, biasanya tingkat permintaan suatu produk dan jasa itu kan berbeda-beda ya. Misalnya kalau momen lebaran gitu ya, momen Idul Fitri, itu kan produk-produk seperti pakaian, tekstil, itu permintaannya tinggi. Termasuk juga persediaan makanan, sembako juga itu ya, permintaannya tinggi sekali. Nah, dalam konsep perencanaan itu tentunya informasi ini kan berulang ya tiap tahun. Jadi kita dapat informasi demand tiap tahun itu berapa. Nah, bagaimana untuk memenuhi permintaan tersebut pada tahun saat ini atau tahun di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, untuk mengambil keuntungan dari pembelian diskon. Diskon ini bisa lahir dari supplier ya. Kalau yang biasa berbisnis kecil-kecilan gitu ya, atau bisnis yang udah skala besar, kalau kita mengambil produk dengan jumlah yang besar, ini biasanya akan menghemat biaya yang kita keluarkan. Biaya apa? Biaya transportasi misalnya ya. Biaya apa lagi? Biaya transportasi, biaya pengiriman, ordering cost itu ya. Biaya pesan ya, itu akan lebih kecil ketika kita memesan sekali pesan dalam jumlah yang besar. Di sisi lain, kadang-kadang konsumen juga memberikan tingkat diskon ya. Kalau misalnya beli 10 itu harganya berapa, beli 20, 30 itu harganya biasanya lebih murah. Jadi semakin banyak kuantitas yang kita beli, itu diskonnya pun berbeda-beda ya. Namun di sisi lain, ketika kita memproduksi atau membeli barang material ataupun produk kepada supplier ya dalam jumlah yang besar, ini akan menimbulkan biaya tambahan. Ada biaya yang meningkat, yaitu biaya simpan ya, untuk menyimpan produknya ya, biaya material. Kadang-kadang kalau terlalu besar dibutuhkan gudang, akhirnya kita harus menyewa gudang untuk menyimpan produk kita gitu ya. Ini menimbulkan biaya. Jadi ada biaya simpan, ada biaya pesan. Kedua-keduanya ini seolah-olah berbanding terbalik ya. Kalau kita pesan banyak, biaya pesannya kecil, tapi kalau pesan sedikit, biaya pesannya meningkat.
Kalau biaya simpan atau holding cost ya istilahnya itu kalau misalnya kita produknya banyak, ini biaya simpannya akan besar ya. Tapi kalau biaya pesan atau barangnya sedikit, maka biaya simpannya juga akan kecil ya. Nah itu ya. Oleh sebab itu harus disesuaikan, Mbak, berapa sih jumlah yang optimal ya. Jumlah yang optimal agar apa? Agar biaya simpan dan biaya pesannya ini minimal ya, minimal. Kalau di total jumlah biayanya akan menghasilkan total cost yang kecil gitu ya. Dan tentunya tetap menjaga dan memperlancar aliran barang dan jasa ya, dari material, produksi, dan produk yang dijual kepada konsumen. Nah ini sedikit gambaran ya, mereview kembali tentang kategori biaya-biaya atau komponen-komponen biaya yang muncul dalam manajemen persediaan ya. Yang pertama biaya pesan ya, pengadaan, setup atau ordering cost ya. Ini biasanya ongkosnya macam-macam. Kalau didetailkan itu bisa ongkos pemeriksaan, ongkos pemesanan, ongkos penerimaan, ongkos pemeriksaan, ongkos kwitansi, banyak ya. Yang intinya adalah biaya yang dikeluarkan setiap kali kita memesan. Jadi komponen detail itu nanti bisa kita jumlahkan semuanya menjadi satu komponen biaya yang namanya biaya pemesanan atau biaya pengadaan ya. Nah itu contoh biaya pemesanan. Kemudian Waalaikumsalam ya. Yang kedua adalah biaya penyimpanan. Ini holding cost ya. Ini yang berkaitan dengan semua ongkos biaya yang berkaitan atau berhubungan dengan penyimpanan barang dalam bentuk stok ya. Ini bisa biaya sewa gedung, bunga atas investasi, asuransi, pajak, penyusutan, penurunan harga, dan kerusakan produk atau barang itu masuk dalam biaya penyimpanan. Jadi kalau misalnya kita menyimpan barang gitu ya, kita punya produk, karena disimpan terlalu lama ternyata produk kita rusak. Nah ini bisa jadi masuk ke biaya simpan juga ya, bisa masuk ke biaya simpan. Jadi ada istilah yang dikenal dengan turnover ya. Turnover itu adalah bagaimana sirkulasi barang ya. Yang sirkulasi barang dari mulai kita beli sampai kita jual konsumen itu bagaimana sirkulasinya. Kalau itu misalnya turnovernya tinggi, itu artinya sirkulasinya cepat. Jadi barang itu kita terima berada di kita itu prosesnya sangat cepat sekali, jadi tidak perlu menunggu lama kita simpan ya. Itu turnovernya yang bagus. Biasanya contoh-contoh barang yang turnovernya tinggi itu barang-barang yang mudah kita pahami, barang-barang kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok itu biasanya cepat sekali permintaannya dan konstan. Jadi kita beli rutin, beli nyetok berapa, cepat sekali dibeli oleh konsumen ya, dibeli oleh customer. Itu turnovernya tinggi. Tapi kalau barang-barang yang sifatnya eksklusif ya, eksklusif seperti barang-barang mewah gitu ya, itu biasanya turnovernya relatif lebih lambat ya, lebih lambat. Jadi sirkulasinya lebih lambat, biaya simpannya pun akan tinggi biasanya, karena harus dipastikan biar produk yang kita simpan ini tidak rusak ya. Barang-barang mewah itu kan tentu penyimpanannya harus apik ya, karena kalau misalnya rusak tidak ada yang beli, kita rugi tinggi ya, rugi. Nah ini menjadi risiko yang kita harus menanggung, risiko yang besar ya atas barang-barang tersebut. Maka wajar kalau misalnya barang-barang mewah, barang-barang yang eksklusif itu harganya tinggi. Kenapa? Karena salah satunya karena biaya simpannya itu memang tinggi ya, biaya perawatan, pemeliharaan.
ya itu juga kan udah dibebankan ke harga produknya. Kalau tidak dibebankan ya rugi ya sebagai penjual. Nah itu kira-kira gambarannya ya tentang biaya penyimpanan. Nah komponen biaya yang lain ini yang mungkin tidak kita sedikit kurang familiar ya, yaitu biaya stock out atau shortage. Jadi ini timbul akibat tidak terpenuhinya kebutuhan pelangganan ya, kayak opportunity cost itu ya. Nah, ini bisa muncul misalnya ketika pelanggan tidak mau menunggu tapi pengen cepet-cepet ya, maka itu yang masuk biaya stock out atau shortage itu adalah biaya kehilangan untung ya, bisa juga kehilangan kepercayaan. Jadi kualitas pelayanan kepada konsumen ini memang menjadi salah satu pertimbangan ya dalam melahirkan biaya stock out atau shortage cost ya. Semakin bagus pelayanan kita kepada customer, maka biasanya biaya stock outnya ini juga relatif kecil ya. Tapi kalau kita pelayanannya kurang baik ya, pelanggan tidak mau menunggu terlalu lama atau bahkan komplain misalnya pengirimannya tidak sampai ketika memesan barang, ini juga menjadi menghilangkan kepercayaan konsumen kepada perusahaan. Nah ini ya, jadi ada catatan di sini bahwa biaya jenis ini umumnya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh karena akibatnya tidak segera terasa dan sifatnya merusak dan berlangsung secara lambat laun ya, shortage ini. Tapi kalau biaya yang sebelumnya tuh kan kelihatan kerasa ya, meningkat nih biaya pesannya, biaya simpannya meningkat, terasa gitu. Tapi kalau biaya ini kadang-kadang tidak terkalkulasi ya secara langsung ya, ini kadang-kadang tidak terhitung secara langsung biaya stock out atau shortage. Kemudian biaya yang lain adalah biaya pembelian atau produksi ya. Ini harga pembelian atau produksi suatu barang ya. Nah ada yang perlu diperhatikan terhadap biaya pembelian atau produksi. Jadi kalau harga pembelian adalah tetap, maka ongkos persatuan C adalah tetap tanpa melihat jumlah yang dibeli. Kalau ada diskon, maka harga persatuan tergantung pada jumlah pembelian ya. Jadi yang pertama itu harga pembeliannya itu tetap, kamu mau beli berapapun, mau beli seberapa banyak pun harganya tetap, kita udah fix harganya sekian itu ya misalnya. Yang kedua diskon, nah ini beda ya, jadi harga pembeliannya bisa atau biaya pembeliannya bisa berbeda tergantung berapa jumlah yang kita beli ya, jumlah pembelian produk kita. Nah apabila kita menggambarkan ya komponen biaya-biaya ya yang tadi dijelaskan ya, kita bikin grafik biaya terhadap persediaan ya, maka kurang lebih gambarnya seperti ini. Anda bisa lihat di sini di slide. Jadi ada biaya pengadaan. Nah biaya pengadaan ini menurun. Kenapa menurun? Yang bawah itu ya, kenapa menurun? Karena kenapa, ada yang tahu kenapa menurun biaya pengadaannya? Karena ketika kita mengadakan kita membeli produk itu dalam jumlah besar, maka biayanya semakin kecil ya, semakin rendah. Jadi biaya pengadaannya berkurang. Oke. Selanjutnya biaya penyimpanan. Nah kalau biaya penyimpanan ini berbanding lurus ya dengan tingkat persediaan.
Jadi kalau biaya penyimpanan, semakin banyak benda atau produk barang yang kita simpan, maka biaya penyimpanannya akan semakin tinggi, ya, semakin meningkat. Tapi kalau biaya pengadaan itu berbanding terbalik, ya. Makin banyak barang yang kita beli, kita lakukan pemesanan, maka biaya pengadaannya semakin kecil, ya. Nah, apabila dijumlahkan antara biaya penyimpanan dengan biaya pengadaan, berarti kan total biaya, ya. Nah, itu kurang lebih gambarnya adalah total biaya yang kurva melengkung itu, ya. Nah, itu adalah grafik total biaya. Jadi biaya pengadaan ditambah biaya penyimpanan, hasilnya adalah kurva total biaya. Nah, gitu ya. Nah, model seperti ini yang ditunjukkan pada grafik ini yang dikenal dengan model Economic Order Quantity atau EOQ. Ya, titik optimum itu menunjukkan titik berapa jumlah persediaan yang bisa kita pesan, ya, kita order, yang harus ada di dalam warehouse kita misalnya, ya, agar komponen biaya penyimpanan dan biaya pengadaannya apabila kita jumlahkan minimum, ya, itu ya, minimum. Jadi titik itu ya. Nah, titik optimum itu. Jadi nanti kalau pesen barang, order, itu jumlahnya adalah sesuai dengan jumlah yang ditunjukkan pada titik optimum itu, agar penyimpanan dan pengadaannya, biayanya ketika dijumlahkan totalnya kecil, ya, totalnya kecil. Bisa dipahami sampai di sini tentang grafik. Bisa dipahami? Oke. Ada yang bingung? Tentang biaya? Oke, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini perlu dipahami di sini, ya. Jadi kalau terkait persediaan itu biasanya dengan menggunakan model EOQ. Untuk masalah pengawasan produksi itu biasanya dengan Economic Lot Size atau ELSS istilahnya. Kita masuk ke EOQ. EOQ ini apa? Udah pada tahu, ya. EOQ ini sebetulnya teknik pengendalian persediaan yang udah lama sekali dipelajari, ya. Bahkan yang tertua ini, ya. Dan sudah banyak dikenal. Mungkin teman-teman sudah kenal juga, ya, tentang EOQ. Ada yang belum kenal sama EOQ? Udah, ya, harusnya udah, ya, sudah kenal, ya. Jadi namanya siapa EOQ itu? namanya Economic Order Quantity, ya. Nah, ini ada asumsi-asumsi, ya, asumsi-asumsi ketika kita mau menggunakan model EOQ. Jadi model EOQ ini bisa kita gunakan ketika asumsi-asumsi ini terpenuhi. Kalau asumsi ini berubah atau tidak sesuai, maka model EOQ ini tidak bisa langsung digunakan. Harus kita sesuaikan, ya, harus kita perbaiki komponen-komponennya, ya. Nah, apa saja asumsi yang perlu kita perhatikan sebelum menerapkan model EOQ, ya. Yang pertama, permintaannya konstan sepanjang tahun dan diketahui banyaknya. Nah, jadi ini berfungsi ketika permintaannya konstan. Kalau permintaannya berubah, dinamik, ini EOQ ini kurang relevan, ya, untuk digunakan. Ada model yang lain yang bisa digunakan untuk permintaan dinamis. Kemudian yang kedua, banyak pesanan. Setiap kali pesan adalah tetap, ya. Jadi kita setiap kali pesan jumlahnya sama, konstan, tidak berubah-ubah, ya. Dalam praktek mungkin berubah-ubah,
karena kondisi real kan sesuai dengan kebutuhan nyaman, dinamis ya, maka model EOQ ini tidak relevan. Tetapi dengan belajar model EOQ ini karena model yang paling tua, yang paling mudah untuk dipahami, dengan kita paham tentang model EOQ ini menjadi dasar kita untuk mempelajari model-model yang lain nantinya ya. Gak apa-apa nanti kalau misalnya di dalam praktek bisnis yang sebenarnya teman-teman menggunakan model yang lain juga gak apa-apa, tidak menggunakan model EOQ, tapi minimal dengan konsep EOQ ini kita bisa paham, oh komponen apa sih yang harus kita minimalkan gitu ya. Kayak dari grafik tadi aja ya, grafik tadi kan jadi kebayang, oh berarti total cost itu adalah biaya pesan ditambah biaya pengadaan, biaya simpan ya, biaya simpan. Nah kemudian yang ketiga itu pesanan itu dilakukan persis pada waktu persediaannya habis dan barang yang dipesan dapat tiba sekaligus ya. Jadi tidak ada lead time. Lead time, tahu lead time? Waktu menunggu, waktu pengiriman gitu ya. Jadi kita butuh langsung ada. Kemudian konsumen tidak diberi kesempatan order ketika persediaan habis ya. Kemudian harga barang dipesan tidak tergantung pada banyaknya barang ya. Jadi kalau misalnya kita pesan ke supplier dalam jumlah besar, itu harganya lebih murah, berbeda kan, berarti harganya ini tidak bisa digunakan model EOQ. Ada model yang lain, misalnya model diskon factor ya, ada model diskon factor misalnya. Ini model EOQ ya. Nah ini rumusnya EOQ ya. EOQ ini economic order quantity ya, sesuai dengan namanya quantity berarti menentukan jumlah pesanan yang optimal, kuantitas ya, quantity ya, dengan biaya yang paling ekonomik gitu ya. Economic order pesan, ekonomis pesan kuantitas, berarti metode untuk menentukan jumlah pesanan yang ekonomis gitu ya, gampang kan? Nah apa saja satuannya ya yang perlu kita ketahui, simbol-simbolnya. Jadi ada yang dikenal dengan demand atau jumlah permintaan ya, jumlah permintaan dari customer, dari konsumen itu berapa, itu biasanya disimbolkan dengan D atau demand. Kemudian Q, quantity, itu jumlah barang yang akan kita pesan, setiap pemesanan itu berapa Q. Halaman 4.16 ini ada ya, ada key star ya, key bintang ya. Key bintang itu jumlah yang udah optimal ya, biasanya ada bintangnya ya. Kemudian S itu biaya pesan atau biaya setup ya. Biaya setup. Ada juga salah satu buku yang menulis CO atau cost of ordering. Buku yang lain ada yang menulisnya CO, ordering cost, yang nggak masalah, yang penting konsisten dalam menggunakan notasi ya. Kemudian H itu biaya simpan atau dari holding cost biasanya ya. P itu harga beli atau price biasanya, price, harga beli per unit. Total biaya inventory itu adalah total cost, itu dari biaya simpan ditambah biaya pesan. Nah yang nomor satu ini, ya, yaitu biaya inventory, biaya persediaan. Biaya persediaan adalah biaya pesan ditambah biaya simpan. Ada nomor 1 itu di bawah, itu titik-titik yang warna hitam tulisannya ya. Kalau yang notasi kan warna biru keungu-unguan ya. Bukan berarti ungu itu menyimbolkan sesuatu, bukan ya.
Ini biar matching aja sama slide-nya. Kecil sekali. Mungkin Mbak Sulastri menggunakan handphone ya. Saya menggunakan laptop, ini gede sekali. Apa-apa, nanti kalau misalnya ingin melihat tayangan ulangannya kan bisa di zoom ya, di video YouTube. Tuh jelas kata Mbak Is ya. Mbak Is jelas, Mbak Is jelas. Mbak Anis juga kayaknya jelas tuh kan, jelas. Nah, itu biaya inventory ya. Jadi kebayang inventory untuk komponennya apa aja. Biaya simpan dan biaya pesan. Nah, ini ada dua nih. Q per 2 kali H ditambah D per Q kali S. Yang mana yang biaya simpan? Yang awal ya. Q per 2 kali H itu adalah rumus biaya simpan. Dapat dari mana rumusnya? Dapat dari perhitungan grafik ya. Kalau Anda lihat gambar 42 tuh. Gambar 42 halaman 4.16. Ini ada grafik ya, segitiga ya. Ini bisa dipahami nggak gambarnya? Udah semua bukunya dibuka. Halaman 4.16. Gambar 42 ya. Nah, ini Anda lihat sini grafiknya seperti segitiga itu ya. Q per 2 itu tidak lain adalah rata-rata persediaan ya, rata-rata jumlah persediaan dikali H. H itu adalah biaya simpannya. Jadi ini rumus apa sebetulnya? Rumus setengah alas kali tinggi ya. Betul nggak? Rumus setengah alas kali tinggi. Rumus apa itu? Rumus segitiga ya. Nah, jadi total biaya simpan ini diturunkan dari rumus segitiga. Ya, didapat dari rumus segitiga. Kalau Anda lihat di sini gambarnya juga segitiga ya. Jadi luas segitiga. Segitiganya luasnya ya, luas segitiga, bukan keliling. Kalau keliling beda ya rumusnya. Jadi luas segitiga. Jadi luasnya ini menunjukkan total biayanya. Gitu ya. Kalau yang satu lagi pemesanan, kenapa D per Q? Wah, ya kenapa D per Q? Ada yang tahu? D itu apa? Permintaan. Dibagi Q. Q itu apa? Jumlah barang setiap pemesanan. Berarti berapa kali pesannya? Misal permintaannya 5.000, sekali pesan barang yang datang itu 1.000, berarti berapa kali permintaannya? Kita pesan 5 kali ya. Jadi 5 kali kita pesan. Jadi D per Q itu adalah berapa kali kita pesannya gitu ya. Ya di situ. Misalnya D-nya 5.000 tadi contohnya ya. Q-nya sekali pesan 1.000, berarti harus berapa kali pesan? Harus 5 kali ya. Sekali pesan biayanya berapa? Biayanya adalah senilai S ya. Biaya pesan S. Jadi dikali S. Berapa kali pesan dikali S. Itu adalah total biaya pesan. Bisa dipahami rumusnya kenapa seperti itu? Atau ada yang bingung? Ada yang bingung? Gampang kan ya? Nah, Q per 2 nya dapat dari rata-rata ya. Rata-rata. Rumus segitiga. Q per 2H itu dari luas segitiga. Terus DQ kali S itu adalah berapa kali pesan dikali setiap kali pesan bayar berapa. Berarti kan dikalikan ya. Kali S. Nah, itu biaya inventory. Sekarang biaya total. Jadi biaya total itu adalah biaya inventory ditambah dengan biaya pembelian. Ya. Jadi kita untuk mengadakan barang kan harus membeli.
harus membeli barang, membeli produk kepada supplier ya, kepada manufacturer gitu ya. Berapa jumlahnya, total biaya pembeliannya. Berarti harga produknya dikali dengan berapa yang dibutuhkan oleh konsumen kan ya. Kan kita berencana untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi price-nya dikali demand-nya, P kali D ya. Jadi biaya inventory ditambah dengan biaya pembelian. Gampang kan ya? Paham? Ada yang bingung? Bisa dipahami, bisa diikuti. Ganti. Ya gitu ya. Mudah ya, mudah. Nah, masih bisa. Masih semangat, masih gitu ya. Masih semangat, masih. Kalau di training gitu ya, siapa kalian? Wah, ya. Nggak usah, sekarang kita belajar biasa ya. Nah, itu biaya total ya, inventory dan pembelian. Oke, selanjutnya. Nah, rumus EOQ. Rumus EOQ itu Q star ya. Tadi simbolnya ya, Q optimal atau Q star ya kalau di buku ya. Q bintang. Q bintang itu sebetulnya didapat dari diferensial, turunan dari rumus yang persamaan nomor 1. Oke. Q optimal itu adalah penurunan dari persamaan yang nomor 1 tadi. Masih ingat turunan? Belajar matematika ya ketika awal-awal perkuliahan. Kalkulus 1, matematika 1 dasar ya, ada turunan, ada di integral, masih ingat? Kalau kita memiliki rumus parabola ya, AX kuadrat tambah BX plus C menentukan titik maksimum atau minimum. Caranya dengan diturunkan ya terhadap X gitu ya. Nanti diperoleh berapa sih nilai y sama dengan 0, itu X nya berapa gitu kan. Diperoleh X itu menunjukkan titik maksimum atau titik minimum ya, atau titik optimum kalau konsep di sini ya. Ini menggunakan analogi yang sama, menggunakan prinsip yang sama. Jadi rumus total cost inventory ya, itu ketika kita turunkan terhadap Q, terhadap Q ya. Jadi rumus yang tadi coba saya buka lagi. Nah, ini TC Q per 2 H plus D per Q kali S. Ini kalau diturunkan terhadap Q ya. Jadi TC per Q itu diperoleh Q optimalnya adalah akar 2 SD per H. Ya. Jadi ini diturunin ya, Q per 2H plus D per Q S diturunkan ya, di TC per D sama dengan 0, jadi sama dengan 0, diperoleh Q optimalnya adalah ini, akar 2 SD per H. Kalau nggak percaya bisa dicoba sendiri ya, coba sendiri, sekalian mengingat. Berarti caranya yang pecahan pembilang dan penyebut, yang penyebutnya ditarik ke atas semua ya. Jadi yang per Q misalnya, berarti jadi Q pangkat minus 1 gitu ya, biar bisa diturunkan gitu ya. Jadi ini kalau misalnya ditulis dengan bentuk lain, Q optimal sama dengan 2 SD per H dalam kurung pangkat min setengah, pangkat setengah ya, pangkat setengah, bukan min setengah, pangkat setengah. Nah, rumus ini yang dikenal dengan rumus economic order quantity. Gitu, dapat rumusnya. Jadi ketika studi kelayakan bisnis, mungkin disinggung rumus Q-nya ya, tapi tidak dibahas mengapa rumusnya seperti itu. Ketika manajemen operasional mungkin dibahas ya, mengapa rumus EOQ-nya adalah akar 2 SD per H.
Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, untuk contohnya, rekan-rekan bisa melihat di halaman 4.16 ini ada contohnya. Contoh soalnya ya. Contoh soalnya, misalnya PT Maju Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang memasarkan alat-alat medis ke rumah sakit. Salah satu produk PT Maju Sejahtera adalah jenis XX. PT Maju Sejahtera ingin menurunkan biaya persediaan jenis XX dengan menetapkan jumlah optimal produk tersebut agar dapat memenuhi pesanan pelanggan. Permintaan tahunan untuk produk XX adalah 1000 unit. Ya, jadi demand-nya adalah 1000 unit. Permintaannya adalah 1000 unit. D-nya 1000 unit. Biaya pesan adalah 100.000 per pemesanan. Ya, sekali pesan 100.000. Jadi itu apa? S-nya ya. Dan biaya penyimpanan adalah 5.000 per unit. Jadi setiap 1 unit itu kena cas 5.000 untuk disimpan penyimpanan. Tentukan jumlah optimal setiap pemesanan. Berarti kita tuliskan dulu informasi yang bisa kita peroleh dari soalnya ya. Jadi D sama dengan 1000, S sama dengan 100.000, H sama dengan 5.000. Ya, gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus EOKI ya. Q* atau EOKI sama dengan akar 2DS dibagi H. Akar 2 dikali 1000 dikali 100.000 dibagi 5.000. Akar 40.000 sama dengan 200 unit. Jadi Q*-nya atau Q bintangnya jumlahnya 200 unit. Ya, 200 unit. Berarti artinya apa? Artinya jumlah pemesanan yang optimal setiap sekali pesan adalah 200 unit. Berapa kali kita harus pesan? Ya tinggal dibagi ya. Permintaannya dibagi dengan jumlah setiap kali pesan. Berarti demandnya 1000 unit ya dibagi dengan 200. Berarti 5 pesanan per tahun. Jadi tiap tahun kita hanya memesan 5 kali saja. Gitu ya. Nah, untuk lebih detail lagi juga kita bisa hitung jumlah waktu antar pemesanan. Jumlah hari kerja per tahun dibagi N gitu ya, bisa itu 50 unit. Nah, ini rekan-rekan kalau misalnya tertarik terkait EOKI ini juga bisa dijadikan topik karil ya. Kalau yang belum selesai karil ini juga bisa kita cari contoh kasus nyata di lapangan, kita asumsikan permintaannya tetap, pemesanan juga tetap, kita jabarkan kasusnya, detailnya, kemudian kita coba aplikasikan, kita gunakan metode EOKI untuk menyelesaikan persoalan. Jadi selesai karilnya. Bisa seperti itu ya. Gampang kan? Gampang. Lagi. Kemudian juga ada konsep reorder point. Nah, di halaman 4.18. Ya, ada reorder point. Reorder point itu apa? Dari tulisannya apa reorder point? Reorder point, point itu titik, jadi menunjukkan waktu ya. Kalau di dalam kasus ini waktu ya, titik kapan sih perlu dilakukan pemesanan kembali ya. Jadi itu reorder point, jadi titik kapan suatu pesanan harus dilakukan kembali. Nah, rumusnya kalau Anda lihat halaman 4.19, reorder point adalah sama dengan permintaan per hari dikali
lead time. Nah, lead time untuk pemesanan baru dalam hari. Jadi lead time itu berapa lama? Gambarannya Anda bisa melihat pada gambar 4.3 ya. 4.3. Titik 4.3 ya. Jadi ini Anda lihat ya, garis yang miring itu ya, itu menunjukkan penurunan persediaan ya. Jadi tingkat inventory yang kita miliki itu menurun ya. Jadi di titik 0 itu kan tingkat inventory yang kita miliki itu tinggi ya. Jadi grafiknya titiknya di tingkat Q, di tingkat begitu kita pesan ya itu jumlahnya ya, itu jumlah inventory yang kita miliki. Lambat laun seiring dengan berjalannya waktu, tentu kan ada permintaan dari konsumen, barangnya semakin lama semakin berkurang. Nah, makanya grafiknya turun kan. Kemudian kita lihat nih berapa lama sih setiap kita sekali pesan. Kita pesan kita pesan ke supplier ya, ke pemasok. Ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama sampai barang itu kita terima. Ya. Jadi kita pesan membutuhkan waktu 5 hari misalnya. Berarti 5 hari ini yang kita sebut di sini sebagai lead time. Jadi saya pesan sekarang, nanti 5 hari kemudian barang baru saya terima ya. Berarti 5 hari itu adalah waktu lead time-nya. Nah, bagaimana mensiasati hal tersebut? Berarti dari gambar ini kan kita tahu ya, oh berarti 5 hari kemudian permintaan barang inventory saya nilainya 0. Berarti saya harus pesan sekarang misalnya. Kalau saya pesan nunggu nanti begitu habis, nanti kan kita nggak punya barang ya, kita nggak punya barang yang kita jual. Berarti kita harus melihat, oh berarti harus pesan sekarang gitu ya. Biar apa? Biar 5 hari lagi pas inventory-nya habis, itu grafiknya nanti naik lagi jumlahnya. Jumlah barang yang kita miliki itu akan berada di titik maksimum lagi ya, nilai Q lagi gitu ya. Turun lagi, pesan lagi, turun lagi. Nah, ketika pesan ini titiknya pemesanan dilakukan, itulah yang dikenal dengan titik reorder point gitu. Lead time itu apa sama dengan batas waktu kapan kita harus memesan barang. Lead time itu lebih ke arah berapa lama sih waktu yang dibutuhkan dari mulai kita pesan sampai produknya kita terima gitu mbak. Jadi lead time itu kita dari mulai kita pesan sampai produknya itu kita terima itu berapa lama, itu lead time. Kapan kita pesannya itu reorder point. Nah, gitu. Kapan pemesanan dilakukan itu titik reorder point. Ya, bisa berupa jangka waktu ya. Jangka waktu itu lead time. Oke. Jadi kalau misalnya rekan-rekan bisnis konveksi ya, nah, bisnis konveksi kan biasanya pesan pakaian misalnya. Bisnis ini berapa lama nih pengerjaannya? 2 minggu. Oh, begitu saya pesan sekarang, tanggal berapa selesai? Tanggal 4 tambah 14 hari gitu ya. Berarti 14 hari itu adalah lead time-nya gitu. Tanggal pesannya yaitu titik order point-nya. Gitu Mbak ya. Nah, ini grafiknya akan berbeda kalau kita misalnya menambahkan safety stock. Safety stock itu kayak stok cadangan ya. Grafik nomor 43 ini akan berbeda lagi. Ini pasti tidak akan langsung titik 0, tapi ada agak naik dikit.
ada safety stock. Jadi stok yang harus ada, titik nolnya dinaikin dikit, cek, dinaikin dikit, jadi tetap ada stok yang harus tetap ada. Kadang-kadang kalau misalnya di toko di toko yang menjajakan barangnya dengan cara dipajang kayak di supermarket, di toko-toko convenience store, itu ada safety stocknya. Jadi biar tetap raknya itu penuh, menjaga juga apabila ternyata terjadi peningkatan permintaan ya yang tidak diprediksi sebelumnya. Jadi kalau ini kan kita asumsikan permintaannya konstan ya dan tetap. Tapi kalau permintaannya berubah, biasanya kita untuk mensiasatinya kita harus memiliki safety stock, jadi stok cadangan. Gitu ya. Nah, begitu tentang EOQ. Gampang ya. Nah, selanjutnya poin yang lain yang juga tidak kalah pentingnya yang biasa dibahas dalam konsep manajemen persediaan adalah Economic Production Quantity atau EPQ ya, EPQ model. Nah, EPQ ini sebetulnya hampir sama dengan EOQ ya. Pada model EOQ kita mengasumsikan bahwa seluruh pemesanan itu diterima dalam satu waktu. Pada EPQ ini beda. Pada EPQ ini ada saat-saat tertentu di mana perusahaan menerima pesanan sepanjang waktu selama satu periode tertentu. Jadi terus ya dikirim selama beberapa waktu ya. Kalau yang EOQ sekali waktu ya, sekali kirim jebret berapa jumlahnya ya. Tapi kalau EPQ ini beda. Jadi pemesanannya kadang-kadang bertahap, nggak bisa langsung dikirim. Misalnya kita pesan barang 1 juta produk, wah kebanyakan nih, atau 10.000 produk lah, 10.000 produk. Nah, supplier ini kewalahan, ini nggak bisa ngirim sekaligus 10.000 pak. Kenapa? Karena transportasinya terbatas, karena mesin kami cuma terbatas juga, karena jumlah tenaga kerjanya juga terbatas. Jadi paling kirim 1.000 dulu, tapi tiap bulan kita kirim 1.000 ya. Nah, ini cocok dengan model EPQ ya. Nah, kalau Anda mau melihat gambarnya, grafiknya, model EPQ itu ada di gambar 4.21 ya. 4.21 ini terlihat di sini gambar EPQ ya. Nah, Anda lihat di titik 0 ya. Titik 0 itu jumlah sediaannya tidak berada di titik yang tertinggi ya. Kayak yang tadi kan segitiganya beda ya. Segitiganya cenderung ke bawah. Kalau ini naik, turun lagi, naik, turun lagi. Karena ada pengiriman terus meningkat sampai ada permintaan menurun lagi gitu ya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membaca contohnya di sini tentang EPQ. Contoh, Adidaya Manufacturing membuat dan menjual berbagai macam velg untuk mobil. Ya, velg mobil itu ya. Ramalan permintaan tahun depan adalah 1.000 unit dengan permintaan rata-rata 6 unit. Jadi permintaannya 6 unit. Meskipun demikian, proses produksi paling efisien adalah pada tingkat 8 unit per hari. Namun pemakaian hanya 6 unit per hari. Nah, ini kasusnya menarik ya. Jadi kita memproduksi berarti ini posisinya kita sebagai supplier ya kasusnya ya. Biasanya supplier atau kita yang memproduksi barang gitu ya, produksi produk barang. Kalau tadi kan terkait dengan ordering ya, kita pesan ya.
Kalau ini terkait produksi. Kalau EOQ kan economic ordering quantity. Kalau ini economic production quantity, berarti produksi. Berapa jumlah produksi yang optimal nantinya, paling efisien, agar biayanya minim ya. Nah, proses produksi saya kembalikan lagi ya dari soal tadi. Permintaannya 1000 unit, permintaan rata-rata 6 unit. Jadi total permintaannya 1000 unit, rata-ratanya 6 unit. Kemudian produksinya paling efisien adalah pada tingkat 8 unit per hari. Ya. Apabila jumlah hari kerja per tahun sebanyak 167 hari, biaya pemesanan 100.000 dan biaya penyimpanan 5.000 per unit, maka jumlah unit maksimum per pemesanan itu berapa? Ya. Jadi kita masukkan saja kita masukkan informasi yang ada dalam soal, dalam formula ya, untuk memformulasikan permasalahan. Permintaan tahunan kita tuliskan dengan D ya, 1000 unit. Jadi ini total permintaan ya. Biaya pesan 100.000 S sama ya. Biaya simpan holding cost-nya 5.000. Tingkat produksi harian, nah kita istilahkan dengan P kecil production ya per hari. 8 unit per hari. Permintaan harian D, sama-sama D tapi D-nya kecil karena ini komponen yang lebih kecil dari demand yang sebesar yang total yang 1000 ya. Jadi dalam setahun itu 1000 unit yang terdiri dari perharinya 6 unit gitu loh ya. Jadi 6 unit ini kalau ditotalkan menjadi 1 tahun, itu totalnya jadi 1000 unit juga gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan rumusnya. Rumus ini juga diturunkan dari grafik segitiga ini ya. Mirip konsepnya dengan cara tadi menurunkan dengan EOQ ya, EOQ. Cuman ini kita mencari unit maksimum pemesanan. Tinggal dimasukkan saja rumusnya. Q star kali P sama dengan akar 2DS per H 1 min D per P ya. Tinggal dimasukkan saja, kita hitung kalkulasi sederhana, diperoleh 400 unit pelek. Jadi jumlah unit maksimum per pemesanan adalah 400 unit pelek. Oke ya, itu EPQ. Nah ini teman-teman saya yakin sudah belajar di studi kelayakan bisnis ya, jadi saya cuma mereview saja. Termasuk yang ketiga ini model quantity discount ya. Model quantity discount ini yang tadi ya, yang sempat saya paparkan, bahwa kadang-kadang kita ketika kita membeli produk dalam jumlah besar, ini akan mendapatkan diskon tertentu ya, diskon khusus. Nah ini yang dikenal dengan model quantity discount. Jadi quantity discount ini adalah pengurangan harga untuk barang yang dibeli dengan jumlah yang lebih besar. Jumlahnya bervariasi ya, bisa 4%, 5% gitu ya, tergantung jumlah produk yang kita beli. Ini tabelnya juga ada di halaman 4.23 ya. Untuk perhitungan biaya totalnya ini juga sama, biaya pemesanan tambah biaya penyimpanan tambah biaya produk ya. Cuman ini untuk perhitungannya ini lebih kompleks sedikit ya.
Anda bisa melihat di sini ada beberapa tahapan, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan untuk menghitung berapa jumlah pesanan yang dapat meminimalkan total biaya sediaan ya dengan model diskon ya. Kenapa ini beberapa tahap? Karena tingkat harganya kan berbeda-beda ya. Anda bisa membaca di sini langkah-langkahnya. Ini kan mereview saja. Jadi untuk satu kasus langkah pertama kita menggunakan EOKI ya, ini rumus EOKI. Adopsi dari rumus EOKI. Kemudian langkah kedua nanti kita jumlahkan pemesanannya. Langkah ketiga total biayanya untuk langkah 1 dan 2, dan langkah 4 pilih yang total biayanya paling rendah. Nah, untuk lebih paham Anda bisa membaca kembali contohnya. Ini contoh 4.25, halaman 4.25 ya, tentang PT Raja Wali Sakti. PT Raja Wali Sakti membuat stok untuk item bukan AN1 ya, bukan ANI ya. ANI ini jadi kayak lagunya Rhoma Irama ya, yang sedang bermain gitar gitu ya. Masih inget filmnya? Rhoma Irama sedang main gitar sendiri, tiba-tiba datang si Ani, terus dia bernyanyi. Nah, gitu ya. Nah, ini bukan ANI ya, AN1 ternyata ya. Itemnya namanya AN1. Nah, ini ada informasi nih. Nah, kuantitasnya 0 sampai 999 itu diskonnya 0%. Tapi kalau 1000 sampai 2000 4%. Kalau 2000 lebih 5%. Biaya pesannya 490.000 per pemesanan. Dan permintaan tahunan adalah 5.000 unit. Ya. Jadi biaya pesannya 490.000. Permintaannya, demand-nya 5.000. Kita punya D, punya S. Biaya simpan persediaan itu dalam persentase biaya adalah 20% atau 0,2 dari biayanya ya. Berapa banyak jumlah pesanan yang dapat meminimalkan biaya sediaan total. Nah, kita tuliskan berarti D-nya 5.000, S-nya 490.000, I-nya 0,2. P1 ini apa? Itu adalah harga untuk kuantitas yang pertama ya, P1. 50.000. P2 harga untuk ketika kita beli dengan kuantitas yang kedua ya, 48.000. P3 47.500. Oke. Langkah pertama, kita hitung Q optimal untuk setiap potongan harga sesuai tabel. Ya. Jadi kita masukkan ke rumusnya dengan tingkat harga yang berbeda-beda ya. Yang pertama 50.000 ya harganya. Yang kedua yang 48.000, yang ketiga 47.500. Nah, dihitung nih. Jadi kalau misalnya dengan harga 50.000, berarti yang optimal itu kita beli 700 unit. Kalau harganya 48.000, itu yang optimal adalah 714 unit. Kalau 47.500, 718 unit. Kemudian langkah kedua, kita informasi ini kita simpan dulu ya. Kita simpan.
angka kedua masuk ke lantai 2, angka kedua kita masukkan dengan jumlah minimal untuk mendapatkan harga diskon. Nah, diperhatikan di sini bahwa key optimal pertama ya, itu jumlahnya berapa? 700 unit ya. Jadi dia berada pada rentang yang pertama ya, 0 sampai 999. Maka tidak perlu kita sesuaikan. Ya. Jadi oke, kalau misalnya pesan segitu ya udah, kita pesan yang harga segitu. Yang kedua. Nah, yang kedua ini berada di bawah kisaran diskon kedua, sehingga harus disesuaikan menjadi 1000 unit. Kenapa harus sesuaikan 1000 unit? Karena biar dapat potongan. Kalau 714 kan kita belum dapat potongan ya. Nah, berarti disesuaikan jadi 1000 unit. Kalau yang ketiga, juga sama ya, harus kita sesuaikan. Menjadi 2000 unit. Nah, berarti berubah tuh ya. Q1 nya tetap 700, Q2 nya berubah jadi 1000, Q3 nya berubah jadi 2000 unit. Nah, kemudian itu langkah kedua ya. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke tabel ya, untuk memudahkan kita ya. Kita hitung biaya total untuk setiap jumlah yang dipesan dengan menghitung terlebih dahulu biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya produk. Nah, kita masukkan di sini informasinya, harga unitnya berapa saja yang tersedia. 50.000, 48.000, 47.500. Kemudian kualitas pemesanannya berapa saja ya, setelah disesuaikan dengan range harganya ya. Biaya produk juga kita masukkan sesuai dengan range harganya. Biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan total biayanya. Nah, ini untuk mengisi kolomnya Anda bisa melihat di sini cara menghitungnya masing-masingnya ya. Biaya produk itu diperoleh dari caranya ini ya, 50.000 kali 5.000. 5.000 adalah apa? Masih ingat? Demand-nya ya, permintaannya ya. Oke. Kemudian biaya pemesanan itu dari rumus D per Q kali S. Ya. Jadi 5.000 dibagi 700 kali S. S-nya berapa? 490.000. Peroleh hasilnya 3.500.000 ya. Itu untuk yang pertama, nomor diskon yang pertama. Yang kedua 2.450.000 dan seterusnya. Nah, setelah Anda menghitung semua komponen-komponen biaya produk, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan, dijumlahkan deh menjadi total biaya ya, atau biaya total. Nah, dari situ Anda pilih di antara tiga ini mana yang paling kecil nilainya. Ternyata yang nomor diskon yang kedua ya, 247.250.000 ya. Jadi berapa? Pertanyaan yang pertama ya, pertanyaan yang awal, berapa jumlah pemesanan yang memberikan total biaya paling rendah? Berarti jumlahnya adalah 1.000 ya, 1.000 karena total biayanya paling rendah. Gitu. Bisa dipahami semuanya?
Ada yang bingung? Karena ini teman-teman kalau misalnya tidak bawa buku ini agak repot ya, mungkin tidak terbayang. Makanya setiap kuliah ini diharapkan membawa buku ya, sambil melihat buku, karena tidak semuanya bisa saya scan, saya masukin ke slide ya. Slide ini ya. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Ya, sambil lihat di modul ya. Emang seperti itu ya, biar belajarnya biar enak. Ini tentang model diskon. Ya. Kapan pakai model diskon? Kapan pakai EOQ? Kapan pakai EPQ? Tergantung situasi kasus dan soalnya ya. Soal yang kita hadapi. Jadi Anda harus memahami asumsi yang digunakan. Nah, model diskon ini juga banyak berkembang ya. Ini bisa digunakan secara praktis, model diskon ini. Karena kalau misalnya jual beli itu ya, itu kadang-kadang konvensional ya, jual beli konvensional itu biasanya dia dengan common sense saja ya, dengan insting naluriah saja sebagai penjual, dia membeli barang berapa-berapanya. Tapi kalau kita punya pemahaman tentang model diskon ini, mungkin kita bisa menggunakan model ini untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Kalau jumlah produknya kecil ya, tidak begitu besar, mungkin model diskon ini tidak terlalu berpengaruh besar ya, perbedaannya paling cuma berapa ribu ya, rupiah gitu kan ya. Tapi kalau jumlahnya, kuantitasnya besar, ini kan dampaknya signifikan sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya jumlahnya di pabrik ya, pabrik manufaktur yang udah memproduksi produk ribuan gitu ya, kalau kita menggunakan model diskon, misalnya kasusnya yang dihadapi cocok, ini akan berkontribusi besar juga ya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana di perusahaan. Gitu. Nah, kira-kira itu ya sebagai penutup model persediaan pada perkuliahan analisis kasus bisnis. Ada yang ditanyakan sampai di sini terkait model persediaan? Ini masuk ke manajemen operasional ya, manajemen persediaan, model persediaan, manajemen persediaan atau manajemen operasional. Semoga ujian tidak keluar soal hitungannya. Kalau ketemu soal ya dihadapi ya, dihadapi dengan tenang katanya ya. Tenang dan harus tetap dikerjakan. Iya, dikerjakan. Open book kan ya ujiannya? Saya belum pernah mengawasi ujiannya. Mungkin open book ya. Oh, hanya TAP saja. Kalau ujian UAS close book, tutup buku atau open note. Oh, ya nggak apa-apa berarti ya. Kalau dihafalin lah, gampang lah ya, rumusnya kan
rumusnya kan tadi ya, cara mengingatnya ya oke lah paling yang biasa keluar ya. Ya kalau soalnya pilihan ganda ya, kalau dikira-kira membutuhkan waktu lama untuk mengerjakan, kita skip dulu, cari yang paling mudah dulu dikerjakan. Itu strateginya kalau pilihan ganda. Kalau misalnya waktunya masih ada, kita kembali mencoba mengerjakan gitu. Kalau esai beda lagi. Esai berarti kita tuliskan dulu persoalannya, kita tuliskan notasinya, D-nya apa, S-nya apa gitu ya. Nanti lama-lama terbayang, oh saya ingat nih rumusnya ini, nah, baru dituliskan. Kiri kanan ya, kiri kanan atas bawah, waduh. Hadapi dengan senyuman saja ya, kalau bingung ya. Masih ingat lagunya Dewa? Ya hadapi dengan senyuman gitu kan ya. Semua yang terjadi biar terjadi, nah, gitu kan. Itu lagunya Dewa ya. Jadi kalau ada permasalahan, soal yang susah, hadapi dengan senyuman. Semua kan baik-baik saja katanya. Ingat? Nah, ini harus gaul ya, lagu-lagu Dewa, lagu-lagu apa lagi? Cita-citata ya. Nah, harus tahu kan pergaulan. Teman-teman kita kan senang itu. Jadi kalau kita tidak bisa menyesuaikan ya kita tentunya lagu-lagu rohani juga harus tahu. Lagu-lagu Agim, Jagalah Hati itu bagus. Tombo Ati Opik itu bagus. 5 Perkara. Lagu anak-anak juga bagus, itu juga harus tahu juga ya. Apalagi yang punya balita ya, itu harus tahu ya. Jadi saya itu kalau saya kan punya anak satu, itu juga harus tahu lagu-lagu anak saya. Kalau ngajarin kan harus benar. Enolirian udah nggak zaman, sekarang zamannya lagu apa ya? Sekarang nggak ada lagu anak-anak ya, udah berkurang lagu-lagu anak-anak ini ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, sedikit kita coba sedikit masuk ke modul 5. Oke. Siap. Sampai jam 11 kan? Masih ada 25 menit lagi. Atau udah cukup saja? Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita sepakati saja, mau dilanjutkan boleh, mau kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, masuk ke manajemen. Oh lanjut katanya ya, lanjut saja ya. Oke, saya open dulu. Gak apa-apa, ini gak ada tugasnya ya, kan tugasnya udah minggu lalu ya. Sedang loading saya. Nah ini bisa. Nah masuk lagi ya. Saya coba cek ini ada berapa halaman. Kan ini slide-nya banyak sekali ya, ada 56 halaman, 56 slide. Jadi saya kasih wawasan awal aja ya.
tidak terlalu mendetail. Nanti saya kasih slide-nya. Ini mungkin bisa belajar sendiri kayaknya tentang konsep manajemen sumber daya manusia. Oke. Nah, oke, terkait dengan analisis kasus bisnis ya, kita sudah belajar banyak. Pada pertemuan awal kita belajar tentang manajemen keuangan, tentang membahas tentang aluran kas, time value of money, tentang laporan laba rugi, neraca ya, present value, future value dan sebagainya. Kemudian juga belajar tentang NPV, IRR, payback period dan seterusnya ya. Lalu masuk beberapa pertemuan sebelumnya belajar tentang manajemen persediaan operasional, tentang penentuan lokasi ya, proses, strategi proses, penentuan order ya, order produk yang optimal, yang ekonomis gitu ya. Nah, komponen manajemen lain yang menjadi pokok bahasan dalam analisis kasus bisnis adalah manajemen sumber daya manusia ya. Manajemen sumber daya manusia. Nah, analisis kasus perencanaan, rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi perencanaan sumber daya manusia atau SDM ini sebetulnya adalah proses yang terintegrasi, yang utuh ya, yang utuh, yang di dalamnya meliputi proses-proses dari mulai pengadaan ya, meramalkan kebutuhan, kemudian juga pendelegasian, sampai bagaimana meningkatkan kinerja dari karyawan yang sudah ada ya. Dan dalam prakteknya kita melihat juga tantangan dan peluang saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, MSDM atau manajemen sumber daya manusia ini sebetulnya proses yang sifatnya lebih kualitatif ya. Kualitatif, jadi ukurannya memang subjektif dari tidak mudah diukur ya. Berbeda dengan yang tadi ya, yang manajemen operasional kan ukurannya kuantitatif ya, jumlahnya berapa, terus seberapa besar efisiensinya, efektivitasnya kan jelas ya. Tapi kalau MSDM ini kadang pengukurannya lebih sulit karena sifatnya kualitatif. Jadi kalau udah diukur, kita punya nilai tertentu, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita memastikan bahwa ukuran tersebut yang sifatnya kualitatif ini benar gitu ya, benar merepresentasikan kondisi sumber daya manusia di perusahaan ya. Dan ini komponen yang paling penting di perusahaan karena berhubungan dengan penggerak ya. Penggerak itu manusia, dan ini yang paling sulit untuk di-manage sebetulnya, yang terkait dengan sumber daya manusia. Kalau produk, material kan manajerialnya pasti ya, jumlahnya jelas bisa kita kontrol, terus alirannya juga jelas, dan sifatnya kalau kita kirim deliver ke konsumen juga pasti gitu ya. Tapi kalau manusia ini komponen yang sulit karena sifatnya dinamis, berubah-ubah gitu. Manusia itu sulit diatur kecenderungannya, relatif lebih sulit diatur. Kenapa sulit? Karena memiliki banyak keinginan ya, memiliki potensi yang memang dia
cenderung dinamis ya, tidak statis. Itu manusia. Oleh sebab itu dalam pengadaan rekrutmen pun dibutuhkan keahlian khusus untuk mengetahui benar-benar orang-orang yang dibutuhkan ya, orang-orang dibutuhkan, apa potensinya, apa keahliannya, apa skillnya gitu ya. Ini kompeten nggak kalau misalnya ditempatkan pada posisi tertentu di perusahaan misalnya. Karena sebetulnya seseorang itu tidak bisa diukur hanya sebatas pada catatan akademis gitu ya. Catatan akademis, gelarnya, ijazahnya. Itu tidak bisa cukup dari situ, tidak bisa cukup. Ya itu cuma alat bantu saja untuk mengukur seorang, tapi dalam prakteknya lebih jauh, dibutuhkan analisis lebih jauh ya. Makanya ada proses wawancara biasanya kalau misalnya rekrutmen. Wawancara ya. Biasanya kita ngirim CV kalau misalnya kita melamar ya. CV dikirim, ada riwayat hidup kita, latar belakang pendidikan, itu informasi umum awal ya. Tapi dalam tahap lanjut biasanya butuh wawancara sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Di dunia kerja skill lebih dibutuhkan ya, lebih dibutuhkan. Pengalaman juga sama dibutuhkan. Ijazah itu sebetulnya digunakan sebagai formalitas ya kadang-kadang ya. Bahkan kalau entrepreneur itu jasanya nggak kepake. Tapi kalau dosen itu memang membutuhkan ijazah ya, pengajar. Untuk apa? Untuk memastikan yang bersangkutan itu kredibel atau kompeten nggak untuk memberikan sesuatu gitu ya. Nah di masa depan ini kemungkinan akan ada 2 ijazah sebetulnya. Jadi ijazah dari akademis dan ada ijazah dari skill atau kompetensi. Jadi ada sertifikasi secara akademis ya, gelar akademis, ada juga gelar kompetensi. Itu di masa depan akan seperti itu. Jadi rekan-rekan kalau misalnya sekarang melakukan pekerjaan di bidang perawatan gitu ya, perawatan, kesehatan orang-orang tua dan sebagainya, kalau ada sertifikasi ya, itu sebaiknya bisa diikuti. Nanti dapat sertifikat yang menyatakan bahwa kita memang kompeten untuk melakukan pekerjaan kita gitu ya. Nah sayangnya saat ini yaitu ya memang kecenderungan masyarakat Indonesia yang masih melihat sesuatu itu hanya sebatas dilihat dari ijazah dan gelar ya. Akhirnya ya banyak cara digunakan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan gelar ya. Salah satunya yang disebutkan ini ya, kuliah abal-abal ya. Ini ya satu sisi memang ini permasalahan yang saling berkaitan dengan yang lain. Kampus penyelenggara ini kan melihat ada peluang ya, ada permintaan yang besar, jadi orang itu pengen dapat gelar. Kenapa pengen dapat gelar? Kadang-kadang dalam jabatannya sebagai karyawan, untuk karirnya cepat naik biasanya ya, dia membutuhkan status pendidikan, gelar pendidikan. Jadi kalau misalnya pendidikannya S1, ini tentu berbeda kompensasinya dibandingkan dengan pendidikan SMA, SMK misalnya. Meskipun dalam prakteknya mungkin lebih skillnya ya, skill teknisnya mungkin yang SMA,
SMK ini lebih jago karena dia lebih lama bekerja mungkin ya. Tapi tetap sisi keilmuan, wawasan, kemampuan berpikir secara menerjemahkan permasalahan, kasus-kasus gitu ya, itu pasti berbeda, kerangka berpikirnya beda. Nah itu biasanya tidak dapat diperoleh tanpa proses pendidikan kadang-kadang ya. Kayak kita sekolah UT ini jelas berbeda, yang kuliah dengan yang tidak kuliah pasti berbeda, pola pikirnya udah beda, melihat sesuatu beda, kepercayaan diri juga udah beda, ya kan? Kepercayaan diri juga udah beda, yang kuliah sama yang enggak udah beda, meskipun pekerjaannya mungkin secara keseharian sama ya, tapi tetap pasti beda gitu. Nah itu terkait dengan sumber daya manusia ya. Jadi manusia memang komponen yang paling sulit untuk dimanage ya. Nah, sebab itu kadang-kadang ada jurusan yang khusus mempelajari tentang manajemen sumber daya manusia. Jurusannya khusus saja tentang pengelolaan, magister manajemen sumber daya manusia. Jadi perkuliahannya sampai detail memahami tentang psikologi, tentang organisasi gitu ya. Itu khusus. Jadi nggak sekilas gitu ya, tapi detail organisasi itu apa saja, pengantar perancangan organisasi sampai merancang itu ada berbagai bentuk organisasi, ada organisasi fungsional, ada organisasi produk, ada divisional, itu banyak beda-beda jenis-jenis organisasi. Bahkan ada yang sifatnya matrik organisasinya. Itu baru organisasi gitu ya. Baru organisasi. Nah, terlepas dari berbagai hal yang bisa dipelajari di dalam manajemen sumber daya manusia, minimal kita tahu konsep-konsep umumnya ya, yang bisa membantu kita untuk memahami secara general, secara utuh nantinya ya, ketika dihubungkan dengan bisnis yang kita geluti atau analisis kasus-kasus bisnis yang kita hadapi. Jadi fokus MSDM itu secara garis besar ada 3. Perencanaan, kita rencanakan kebutuhannya apa dan sebagainya, kita cek hitungan tantangan dan peluang di masa depan. Setelah kita rencanakan, kita implementasikan rencana tersebut efektif dan efisien. Kemudian setelah diimplementasikan, kita evaluasi. Gampang kan ya? 3 poin: perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Mengapa human resource management penting? Anda bisa baca di sini. Komponen penting dalam strategik ya. Add value juga dalam perusahaan. Nah, fungsi HRM memastikan bahwa orang yang bekerja itu kompeten untuk melaksanakan pekerjaannya. Dan skillnya itu bisa terus-menerus meningkat sesuai dengan pekerjaannya ya. Apabila digambarkan, nah ini gambarnya ya, prosesnya. Jadi dari mulai kita perencanaan, kita mulai masuk rekrutmen, kita udah punya rencana ini berapa slot pekerjaan yang membutuhkan tenaga baru ya. Tenaga baru ini pekerjaan ya, jangan yang lain ya. Jangan yang lain. Bukan pacar baru juga nggak boleh. Ini kasusnya di organisasi ya. Biasanya teman-teman BMI ini kadang-kadang menghubungkan dengan hal yang lain ya. Jadi karena jauh dari Indonesia, ada fungsi yang hilang, mencari fungsi yang hilang ini dengan
orang lain gitu, misalnya jadi punya pacar baru, selingkuhan, ini bahaya ya, nggak cocok di perusahaan. Nah, jadi rekrutmen ya, kemudian direkrut, diseleksi, seleksi, dipilih mana yang cocok untuk menempati posisi tertentu. Ada kriterianya, apa saja yang menjadi kriterianya, kemudian apa saja komponen yang harus dipenuhi dalam proses seleksi tersebut ya. Setelah diseleksi, lalu tahap selanjutnya adalah orientasi ya. Orientasi, jadi sudah, oh kamu terpilih, kamu udah cocok berapa orang, kemudian dilakukan orientasi untuk mengenalkan tentang perusahaan, orientasi tentang perusahaan, tentang lingkungan usahanya, tentang bisnisnya, tentang dunia kerjanya gitu ya. Kemudian setelah diorientasi ya, masuk ke training, latih ya. Latih agar lebih kompeten lagi, meningkat kemampuannya untuk menyelesaikan pekerjaan yang dia geluti. Di training, dilatih gitu ya, agar terbiasa. Nah, kalau dulu ya, masih ingat dulu, ini prosesnya hampir sama ketika kita masuk kampus ya, ada rekrutmen ya, mahasiswa baru, kan banyak yang daftar tuh. Ketika daftar mahasiswa baru, kan nggak semuanya lolos seleksi, ada masuk seleksi. Wah, ini kayaknya nggak cocok, ini masuk jurusan manajemen misalnya, ini cocoknya jurusan bahasa karena dia pinter untuk membuat puisi misalnya, nggak cocok dengan jurusan manajemen. Nanti kan dia gagal ya masuk jurusan manajemen. Kemudian ada orientasi, pengenalan manajemen itu apa saja, mata kuliah yang diajarkan apa saja gitu ya. Itu contohnya ya, kalau di dunia kampus ya, kalau teman-teman belum terbayang di dunia kerja. Kalau terbayang bagus, tapi analoginya kurang lebih seperti itu. Kemudian training agar betul-betul paham dan meningkat, improve apa, kemampuannya. Training tentang apa? Kalau di dunia kuliah dilatih mata kuliah tertentu ya. Kayak gini sekarang kita sebenarnya ini proses training mata kuliah analisis kasus bisnis, biar pandai dalam menganalisis kasus-kasus bisnis yang dihadapi ya dalam jurusan manajemen atau dalam dunia nyata gitu ya. Ini proses training sebetulnya ya. Meskipun secara teknis itu berbeda dengan training yang kita biasa ikuti ya. Tapi secara hakikat ini memang proses training, melatih diri kita memahami kembali. Kemudian ada performance management, melihat kira-kira setelah di training ini orangnya bisa menguasai atau tidak, kita cek performanya ya, performanya. Makanya ada ujian, kalau misalnya dalam kasus kuliah itu ada ujian untuk mengecek kira-kira orang ini seberapa jauh dia bisa menyerap ilmu yang disampaikan. Kalau dalam pekerjaan tentu ada penilaian kinerja ya, dinilai kinerjanya, bisa nggak si A, si B menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh atasannya gitu ya. Majikan gini, ngecek nih kira-kira kita ini bisa nggak betul-betul merawat kakek nenek yang kita rawat misalnya, atau merawat anak-anak majikan, kan dicek kan ya perkembangannya bagaimana. Itu performance sebenarnya. Nah, kemudian setelah dicek, oh ternyata orang ini mampu, capable, maka masuk ke kompensasi dan benefit. Berapa kira-kira upah yang layak untuk diberikan kepada orang tersebut gitu ya. Jadi kadang-kadang performa diri kita ini kalau kita bagus ya, maka upah itu atau benefit itu akan kembali kepada kita ya, akan kembali kepada kita. Jadi kita bekerja dengan baik, kita bekerja dengan sungguh-sungguh ya,
dalam pekerjaan kita. Pada dasarnya kebaikan ini bukan untuk majikan kita, tetapi untuk diri kita juga ya. Kita pasti akan mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan. Gitu. Itu compensation dan benefit. Dan semakin tinggi mungkin kita akan meningkat kemampuannya, karir kita juga akan meningkat. Yang sebelumnya baru tahap-tahap awal dalam bekerja gitu ya, baru belajar misalnya kalau pekerjaan merawat orang tua ya, awal-awal mungkin baru bisa memandikan ya. Nanti kalau udah meningkat karirnya, udah bisa memandikan, udah bisa skillnya bertambah terus ya, jalan banyak gitu ya, bahkan bisa melakukan pengobatan ya, memberikan obat dan sebagainya. Itu contoh-contoh sederhana yang bisa kita analogikan dari kasus pengembangan organisasi. Nah, kira-kira ini gambarannya proses manajemen sumber daya manusia. Nanti kita akan membahas lebih detail tentang tiap-tiap proses yang ada di sini. Itu ya. Bayang semuanya? Ini pembukaan ya, pendahuluan sebelum kita masuk lebih jauh tentang manajemen. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau bingung atau tiba-tiba ada pertanyaan, tinggal di message saja ya kepada saya. Message. Tapi mohon maaf kalau misalnya tidak langsung dibalas karena memang jadwalnya untuk minggu-minggu ini agak padat. Ada yang ingin disampaikan terkait perkuliahan? Kita udah pertemuan ke berapa ini? Kelima ya? Oh, udah tidak terasa. Kita TTM kedua tanggal berapa? Tanggal 4 ya. Berarti 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi ya kurang lebih ya. Nah, pada TTM kedua ini nanti rencananya saya akan mengadakan kuis singkat ya. Saya mengambil contoh-contoh soal yang berkaitan dengan analisis kasus bisnis. Mungkin sifatnya esai. Open book atau close book, mungkin open book ya. Open book atau close book ya, saya lupa nanti. Mau open book atau close book? Close book saja. Wah, ada yang nulis close book aja nih. Message secara private message. Siapa nih Mbak? Siapa? Kalau yang tidak datang nanti akan diinformasikan ya apa yang menggantikan kuis itu. Atau mungkin bisa nanti ya nantilah ditunggu saja tanggal mainnya ya.
coming soon. Kalau misalnya film itu masih trailer ya, trailernya nanti kira-kira coming soon. Open book ya, kayaknya open book deh. Tapi kalau open book dikerjakan masing-masing. Oke. Kalau open book dikerjakan masing-masing ya. Bisa lah ya. Masing-masing ya. Masing-masing. Kerjakan sesuai dengan kemampuan. Apa adanya. Yang tidak hadir nanti diinformasikan ya, Mbak Samsiatul Muzayah dan Mbak Sulastri kayaknya juga nggak bisa hadir kemarin konfirmasi. Dikerjakan semampunya, apa adanya. Tapi jangan cintai aku apa adanya ya. Kalau lagu Tulus, mesti ingat Tulus lagunya Tulus itu kan ada judulnya Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Kalau yang nggak tahu boleh YouTube googling ya. Lagunya jazz, aliran jazz lah, biar agak kayak Raisa gitu kan. Raisa, Tulus itu kan lagu-lagu jazz itu kan enak lagunya. Kayak di kafe-kafe gitu loh. Kalau di kafe-kafe toko-toko Indo ya, yang di TMS itu lagunya beda. Itu lagu-lagu aliran dangdut ya. Dangdut koplo campur sari gitu. Okay, no question. If no question, then kita tutup ya pertemuan kita pada malam hari ini. Doa kifayat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.